selanjutnya saya serahkan kepada Hizkia Dias. Halo Joscomers, welcome back to Joscom Podcast bersama saya Andi Pentol. Nggak nasi gue sih. Bukan aku itu bener ya Andi Ya nggak apa-apa, ini santai ngono loh. Ya diulang. Andi Pentol. Oke, Andi Pasreng. Ya boleh ditambahin ngono. Kecil. Iki lo guyu gak apa-apa. Guyu ya kan? Oke. Diulang ya. Halo Joscomers, selamat datang di Joscom Podcast bersama saya Andi Pentol. Kok kepeksa sih? Ya, Hizkia harap para Joscomers dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat-sehat dan selalu bersukacita walaupun di tengah-tengah pandemi yang sudah memasuki 7 bulan ya, tidak terasa banget. Dan kalau di episode yang lalu kita udah kedatangan bintang tamu spesial dari Point of Praise. Episode kali ini kita kedatangan juga tamu yang sangat spesial. Karena kalau minggu yang lalu kedatangan tamu outside, kali ini bintang tamunya dari inside. Istilahnya orang dalam. Oke? Tapi sebenarnya ya, langsung aja deh kita perkenalkan. Ini dia ada Kak Yosua dan Kak Juli. Yeay. Oh nggak ada yang ini sih. Hai, apa kabar? Oh ya baik. Iya. Halo Kak Yosua, Kak Juli, apa kabar? Baik. Tuhan. Aduh, kalau pendeta ngomongnya beda ya, puji Tuhan. Kalau kita baik ya. Haleluya. Tapi sebenarnya guys, kalau Pak Yosua ini kelihatannya kalem gitu ya, tapi di dalam hati kayak Tak pikir mau ngomong kayak lembu. enggak. Ya seneng banget ya bisa ketemu sama Kak Yosua sama Kak Juli hari ini. Kalau biasanya kalau teman-teman yang mengikuti ibadah online, biasanya kita cuma hanya melihat Pak Yosua berkhotbah. Kali ini kita akan sharing-sharing bareng sama mereka. Termasuk ada anggota Joscomer yang paling saya kasihi. Asik. Ada Kak Juli. Apa kabar guys? Baik, Kak Kiki. Jangan dong Kiki aja. Oh, Kiki aja. Andi ya. Pentol. Ya, Pasreng. Kan biasanya manggil kakak. Oh iya, kok sensitif ya kakaknya? Ya, kan kita kan bahasa sehari-hari kita. Oh bahasa sehari-hari kita. Bahasa akrab. Bahasa akrab. Oke, Kak Yos, apa kabar Kak Yos? Puji Tuhan, sehat selalu. Wah, udah nggak kerasa nih, udah 7 bulan ya bener ya? Sudah 7 bulan lebih kita diterpa oleh corona. Gimana rasanya Kak Yos? Ya sebenarnya kerasa sih, bukan tidak kerasa. Itu 7 bulan itu kerasa lama sekali. Ada keinginannya itu segera semua ini berlalu. Asik. Tapi sebagai orang percaya kan kita yakin bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Nah itu versi rohani. Kalau versi yang nggak rohaninya? Iya kan? Ya. Susah loh guys podcast sama hamba Tuhan nih. Saya harus beradaptasi sedikit ini. Kalau Kak Juli gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Itu ya rohani loh. Ya, rohani. Oke, hari ini kita akan ngobrol santai Kak Yos. Kalau di skrip sini temanya nano. Apa itu? Nano. Nanti disensor ya. Mac, asem. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, hari ini akan ada challenge untuk kalian berdua. Kalau nggak mau, silakan pulang. Podcastnya udah selesai. Oke. Kita pulang. Tolong property please. Asik. Jangan ini ya. kok perasaanku kurang enak ya. Loh, tadi siang habis makan enak kan? Kok tahu sih? Tolong, silakan. Ngapain nih? Terus habis makan enak sekarang nggak enak gitu makan. Loh, enggak. Apa maksudnya? Oke, silakan ditutup matanya. Ngapain? Ya, Joscomers, kali ini Iya, kita Pak. akan menantang mereka untuk Ya, cukup. Saya jujur kok. Enggak tahu. Oh, bohong enak. Yang bohong itu enak. Kakek itu Chan. Iya, kok masih kon bujur? Oke ya. Hari ini kita akan menantang mereka untuk debus. Siap debus? Jadi paku, terus beling, silet, silakan dirasakan. Oke? Enggak, teman-teman. Kita akan men-challenge mereka menebak rasa.
Oke. Rasa ya. Ya, rasa. Asin, manis Ya. gitu. Eh, Oke. Panitia menebak rasa ya, betul ya? Menebak rasa ya? Atau menebak jenis makanannya. Oke. Menebak rasanya ya? Rasanya. Ya, Rasanya ya? Tahu. Oke. Hei. Anjing. Anjim, oke. Gimana? Silakan. Boleh di Oke. Mungkin boleh disuapin aja ya. Biar nggak sulit, disuapin aja ya, minta tolong. Nanti kalau ada yang cemburu, Apaan sih? Oke. Silakan. Oke. Ini rasa yang pertama ditunjukkan kamera. Oke. Saya sendiri nggak tahu loh itu rasanya apa. Oke, silakan ditebak ya. Jangan dijawab dulu sebelum saya kasih aba-aba. Oke, suapan pertama. C disuapin. Oke. coklat. Silakan dijawab. Coklat. Coklat, Kak Juli. Coklat. Nanti disensor. Nggak boleh sebut merek ya. Oh, nggak Oke, boleh ya? jangan. Ngomong Oke, rasa yang kedua. Ini ada 10 rasa ya kira-kira? 25. Oke, baik. Silakan. Ya, gimana? Kak Juli? Madu. Hah? Madu. Jangan sebut marga dong. Manis. Manis ya. Oke. Via? Tadi betul ya, yang pertama rasanya coklat ya? Betul. Yang kedua tadi rasanya apa? Yang kedua tadi rasanya apa? Rasa apa? Yang kedua Madu. Oh, sama-sama manis. Oke. Ini masih ada ternyata. Wah, sesuai jamu gitu. Ya, ini rasanya STMJ. Oke. Berikutnya, silakan. Oke, silakan. Jangan diminum sendiri loh. Oke, silakan buka mulutnya. Mentolo kalian. Oke, jangan disebutkan dulu. Rasa yang terakhir. Kaldu instan nih. Asin. Oke. Asam tenan arane. Oke. Ini rasa yang terakhir. Oh, masih ada lagi. Oke, lanjut. Aduh, kayaknya deredek ini, guys. Mereka. Pahit kopi. Oke. Ini masih ada berapa lagi? 99 ya? Sing tadi loh, aduh masalah. Pak Yosua aman. Nanti siap-siap ya. Panitia tolong nanti. Ini yang hamil istri saya yang mual ini. Nanti panitia tolong dikasih dia. Salah, nggak boleh ngomong merek. Disensor nanti. Oke. Ini rasa yang terakhir. Ya. Satu lagi. Oke, masih ada 3, jadi sabar. Silakan. kayaknya Oke. jangan bareng kalau yang terakhir. Oke. Silakan. Tai besar. Banana. Oke. Masih ada 2 lagi. Kok jadi terakhir-terakhir. Loh. Piro iki rek? Ini ya, podcastnya ini sambil menguji Suku lho, sampe kesabaran. merinding aku. Kenapa? Keri kabeh mek rasane. Oke. Aduh. Ternyata panitia ini niat banget ya. Disiapin banyak ternyata. Oke. Apa ya? Oke, ini yang terakhir. Oke, silakan yang terakhir. Oke, silakan dirasakan. iki gak duso kan iki. Kayaknya ini podcast terakhir ya. Gendeng rek. Aduh, apa iki? Belum. Janganlah. Coba disebut nasi ya, Ju. Apa iki rek?
Pedes iki mesti. Enggak, Ayo, ayo, enggak, ayo, enak. Ayo. Ayo terakhir, Pak Yos. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu rasanya apa. Iya, ayo dibuka mulutnya ya. Oke, sudah? Ya, Oke, silakan dibuka Cuka hasduknya. gitu lagi. Silakan dibuka penutup matanya. Boleh. ijo, Gini dicuka ya, dong. kok kecut toh? Apa ya, Mang? Kok kecut? Ayo ngomong. Bentar. Tapi ini saya nggak dosa kan, Pak Yos? Dosa sih ya sini. Wong tuwek dosa kon. Gimana rasanya? Kecut, Kecut. kecut. Pak Yos kok? Pak Yos nggak bisa berkata-kata Ya loh ini. nano-nano tadi loh. Ya itu tema kita hari ini tuh nano-nano. Itu singkatannya RJ. RJ. Ora jelas. LKRP. Ya terima kasih ya teman-teman panitia yang sudah menyiapkan rasa-rasa tadi. Ya seperti yang dibilang Pak Yos tadi, kita membahas suatu tema kehidupan yakni nano-nano seperti yang dulu kita melihat bahwa sebelum corona ini kita masih bisa keluar jalan-jalan, kita masih bisa nongkrong bareng teman-teman, kita bisa beribadah bareng di gereja. Tapi pada saat ini sudah 7 bulan lebih kita terdampak corona, akhirnya kita tidak bisa berkumpul seperti dulu ya. Nano-nano ya Pak Yos, betul nggak? Jawab dong, kok Iya. ini nggak interaktif ya ini? Bagaimana Pak Yos pengaruh pandemi ke gereja dan Kak Juli pekerjaannya Kak Juli gimana nih pengaruhnya? Dari Kak Juli dulu deh. Gimana Kak? Pengaruh gerejanya ya Pengaruh kerja. kerja. Kalau gereja sebelah Anda, Oh, iya. Pak. Pengaruh kerja sih. Mm-mm. Kalau umumnya semua karyawan umumnya sih dirumahkan. Iya sih sama aku Iya. juga entertain juga. Itu yang aku tangkap sih. Hmm. Pekerjaan. Tapi puji Tuhan sekarang sudah dipekerjakan lagi. Good. Kalau Pak Yas gimana? Ini kerasa banget kan biasanya menghadapi bertemu dengan jemaat yang bawahnya sekarang harus daring terus dibatasi, gimana nih Pak Yas? Saya bukannya nggak interaktif, itu yang dulu yang saya luruskan tadi. Oh iya. Gara-gara nano-nano tadi Oh, susah gara-gara. ngomong. Ya, Ah, enggak bercanda ya. Iya. Jadi soal gereja memang pasti sangat terasa sekali. Kalau orang kerja tiba-tiba dirumahkan, mungkin itu pernah dialami sebelum pandemi. Betul. Tapi gereja tiba-tiba tidak ada pertemuan ibadah tatap muka itu kan sepanjang sejarah mungkin baru ini. Baru ini ya. Berarti sangat-sangat terasa secara signifikan nano-nanonya tadi. Antara beneran ini ibadah hari Minggu tiba-tiba tidak digelar di gereja tapi di rumah hanya dengan nonton TV atau nonton HP. Wah, itu nano-nano sekali rasanya. Ada rindu tetapi juga tidak boleh serta-merta memuaskan rasa rindu dengan mengorbankan keselamatan, tapi di sisi yang lain begitu rindu, tapi juga begitu ingin menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain. Nano-nano sudah. Nano-nano. Rasanya nano-nano. Ini bukan produk ya, tapi ini rasanya bercampur Ya, aduk. bercampur aduk. Tapi awalnya gimana sih Pak Yus? Maksudnya kayak aneh gitu enggak sih? Oh, aneh. Ibadah yang harus melihat TV terus direkam. Ya, saya bilang kalau nggak aneh ya nggak nano-nano. Yang saya sebut nano-nano kan begitu. Ini ya rasa apa sih? Nggak ngerti kadang-kadang. Ini benar atau salah? Dilema-dilema, rasa dilematis seperti itu yang saya sebut nano-nano tadi. Ada kadang-kadang kayak rasa salah loh nggak ngadain ibadah. Kayak orang kurang beriman. Tapi kalau mengadakan juga salah loh. Kok kayak orang nggak tahu rasa kemanusiaan. Kayak cuek aja dengan keselamatan orang lain dan keselamatan diri. Nah, itu yang saya sebut dengan apa namanya tadi, rasa aneh ya. Rasa aneh. Atau rasa nano-nano. Ini tadi aneh nih mulutku nih. Suruh ngerasakan manis, asin. Kadang nggak suka susu ya harus minum susu. Kan aneh. Ya, Tapi itu nano-nano. Yang nyiapkan tadi via kok Pak Yas, tenang ya. Nanti langsung Saya aja. doakan Tadi apa rasanya? Rasanya asam ya.
Citrun ya, Kok citron sih? kayak cuka gitu sih. Enggak, citron itu. Apa? Koyo apa ya? Oh, jeruk pecel ya, jeruk nipis, Jeruk yang luka sama lemon. jeruk nipis, jeruk purut, Jeruk purut. pakai sebutnya. Ya wes. jeruk purut. Iki mendadak luwe aku ngomong pecel iki jeruk pecel. Iling apa pecel? Ah, iya pecel sing Dek SMP 1 Kan lho, itu Cak. nganggo jeruk purut itu. Iya, enak tenan. Ayo, Ayo, tunggu, ayo. ayo. Biar. Oke, tapi 7 bulan ini teman-teman, bagaimana cara bertahannya? Kak Juli, kan terdampak banget nih sama pekerjaannya kan Aku di sih bidang cuma jasa, pasrah aja. pasrah. Iya. Yang sempat kepikiran sedih nggak sih Kak Jul? Aduh, kok. Waduh, sedih banget, Pen. Hmm. Mungkin bisa diceritakan sedikit apalagi Kak. nggak ada pemasukan. Nah, ya apa Itu yang cara ini bertahan? Kok gak ono pemasukan tapi sik urip. Nah, piye iku? Nah, itu apa ya? Ceritanya piye, Kak? Apa ya? Yo semua itu rencana Tuhan. Ono ae gitu loh. Ono ae. Rezeki, yo rezeki ono ae. Terus Padahal mek meneng tok ndek rumah yo, tapi iso mangan. Iso tunggu paketan ya. oh ngono ya. Kan ya aneh kan? Kan kita ngomong kan aneh ya. Kok gak kerja tapi wis pokoknya maksudnya bertahan tapi bisa beli ini, bisa beli itu. Enggak kayak bisa makan lah, enggak kayak. Itu wis. Baik, Ada aja rezeki. ada aja rezekinya. Pasrah dan berserah ya. Ya. Pasrah sih yo enggak wis pasrah tok. Gak berserah tapi pasrah. Jujur pol ya hari ini. Pasrah ae wis. Ya tapi aku percaya nggak cuma kamu aja Kak Jul yang merasakan hal yang seperti itu. Aku juga di dunia entertain juga seperti itu. Banyak teman-teman musisi di luar sana, Iya. pekerja seni, apalagi jasa itu wah sangat Wah. berdampak sekali gitu loh. Lek cari Pak Yos jur-juran wis. Jujuran. Tapi kalau Pak Yos sendiri gimana? Pemasukan tetap? PK-nya Itu- tetap Pak? Itu anugerah. Enggak lah ya, tapi tetap jadi kami juga para rohaniwan itu laki-laki nanu-nanu ada rasa serba dilema. Hmm. Ya karena kan kami ya para rohaniwan itu bukan digaji. Lepas orang mungkin berpikir itu gaji. Kami menghayati dan umat juga paham betul itu bukan gaji. Tapi namanya semacam viatikum atau istilah gampangnya itu persembahan kasih. Jadi ya kita tahu persis bahwa gereja juga sedang dalam keadaan yang tidak mudah. Ada keinginan ikut berjuang bersama-sama dengan gereja yang secara finansial juga mengalami dampak dari pandemi ini ya. Pengen sih dari hati untuk sudah gajinya 50%. Nah, kalau itu kami lakukan, itu akan mendidik salah. Pemahaman yang keliru, konsep yang keliru tentang tadi itu. Karena memang bukan gaji, itu namanya adalah persembahan kasih. Itu ngomong soal keuangan, tapi sebenarnya kan saya tidak membahas ke sana, tapi lebih kepada dampak itu bagi kehidupan bergereja ya. Ya gereja melakukan banyak terobosan sih, justru. Mungkin dulu gereja agak sedikit kurang memberikan tempat dan perhatian atau berani bayar harga untuk hal-hal seperti ini. Yang padahal ini adalah tuntutan zaman sekarang. Ada namanya pelayanan media. Betul. Nah, Betul. justru saya melihatnya dari sisi itu tuh Mas, bukan dari sisi yang finansial tadi. Bahkan di tengah-tengah kesulitan finansial, gereja berani bayar harga, ngeluarin uang tidak sedikit jutaan untuk menyediakan alat-alat seperti ini sehingga kita dapat menjangkau mereka yang ada di rumah melalui pelayanan media. Bukan hanya umat kita, umat lain pun Bisa. saya dapat testimoni loh, ada yang hubungin saya terima kasih. Padahal saya nggak kenal, karena dia juga bukan jemaat sini, tapi rupanya ikutin channel kita loh. Makin luas. Iya Saya sih. melihatnya justru dari sisi positif selain ada dampak negatifnya tadi. Begitu Mas Rizky ya. Luar biasa sekali ya. Jadi corona juga seperti yang dikatakan orang-orang di luar sana juga ada dampak positif, terutama untuk gereja yang mau nggak mau ya harus adaptasi dengan apa namanya zaman sekarang gitu ya. Kebutuhan zaman sekarang. Nah kalau ngomongin soal kerohanian nih Pak Yos, Iya. punya nggak sih ayat yang meyakinkan Pak Yos di tengah-tengah pandemi ini? Ya salah Satu satunya, ayat favorit deh. Salah satunya ya, bukan ini satu-satunya. Banyak ayat yang menguatkan di tengah-tengah masa sukar, Ya, betul. tapi kita tetap beriman, tetap bertumbuh iman percaya kita. Ya Filipi 4:13, segala perkara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia.
selama kita hidup menghayati bahwa hidup ini adalah untuk memuliakan dia, oleh dia, untuk dia dan kepada dia, kita percaya bahwa Tuhan seperti kata Mas Juli tadi akan membuka jalan bagi kita untuk melewati masa sulit ini. Amin. Kalau Kak Juli punya nggak ayat favorit di tengah-tengah pandemi? Ada nggak ayat yang mengena banget sampai hari ini di? Hafal sih, tapi lihat ajanya dulu ya. Oke, silakan. Oke. Saya carikan. Oke. Lo nggak boleh sebutin boleh aja, ngerpek, Mas Mo. boleh ngerpek. Ngomongnya apa sih intinya? Intinya kok kita jadi garing Tentang sih? apa? Ini tak bantu. Oh ya, tentang apa Kak Jul? Maksudmu apa? Aku lali sih. Oke, maklum. Nomor 1 ya. Ya, Itu aku betul. favorit sekali itu. Ayat favorit yang Iya. mengena sampai sekarang ya Kak Jul. Aduh, punya anu enggak sih Kak? Cerita-cerita apa ya? Kalau dibilang cerita mistis itu Oh, jangan yang mistis. bukan. Makanya cerita-cerita yang apa ya, yang tadi loh Kak Jul, kamu moro-moro bisa dapat istilahnya dapat mukjizat dari Tuhan. Cerita sedikit boleh nggak Kak Jul? Mungkin aku ya kan ada saran ya dari teman sih. Ada saran dari teman. Kamu iku lek bengi nyoba berdoa, bersujud, ngomong Tuhan opo sing kok mau ini. Dia ngomong gitu. Terus aku nyoba saya lakukan. Ternyata berapa bulan ya? Dapat 5 bulanan paling. Itu tiba-tiba temanku nawari toh, kan gelem kerja ngene. Terus aku masih gajinya sih tapi titik sih. Tapi kalau gelem gak? Ya aku gelem. Dan itu kan sangat membantu aku ya. Gitu loh. Berarti waktu itu kamu ada saran dari temanmu untuk berdoa dan bersujud Iya. tiap malam. Minta Ya, Tuhan. Jam piro iku Kak? Ya cukup malam ya. Oh, malam ya. Turu. Turu ini berdoa terus keturun. Tirakat terus. Kon dikon ngono sih aku. Bapak om kon ngomong opo sih sing Tuhan mau lho. Wes. Dan akhirnya pergumulan itu dijawab 5 bulan setelah kamu bersujud dan berdoa. Wow, luar biasa. Kalau Pak Yos, gimana Pak Yos? Ada experience sendiri nggak Ya, di justru- masa pandemi ini? Mungkin punya justru baby, asik. sesuatu yang itu pribadi ya. Oh. Tapi lebih kepada kehidupan bersama yang tidak terduga. Ya, Tuhan pelihara gerejanya itu secara luar biasa. Ya. Jadi saya berpikir bahwa pandemi ini akan memukul finansial gereja dan sebagainya. Ya tetap tuh semuanya boleh berjalan, pelayanan tetap berjalan, padahal pelayanan juga justru malah membutuhkan pengeluaran ekstra seperti yang saya bilang tadi. Terpenuhi. Itu kan sesuatu yang di luar dugaan kita. Kalau bukan Tuhan yang memelihara kita di tengah masa-masa sulit, ya tidak mungkin gitu loh. Betul. Jadi gereja tetap bisa melayani di tengah-tengah masa sukar, itu bagiku sudah sangat-sangat di luar dugaan, sangat bersyukur. Begitu. Oh, gila. Memang kalau hamba Tuhan memang jawabannya itu sangat menampar hati. Simple tapi rock. Iya, bener. Iya, Kak. Iya enggak sih Kak Jul? Saya rasakan ya begitulah. Tapi Insya Allah. tapi jemaat pernah ada yang ya apa sih online iki kok gak penak wis aku tak maksa nang gereja ae. Ono, Pak. Ya tentu ada, tapi dalam porsi yang positif. Maksudnya itu kan yang saya bilang tadi, rasa kangen dengan nuansa ibadah tatap muka. Itu saja sih, tanpa bermaksud mengutuki keadaan. Dia paham keadaannya ini memang menuntut kita seperti ini. Cuman ada nggak celahnya untuk tetap saya bisa memenuhi hasrat rindu saya ibadah tatap muka? Hanya sejauh itu ada. Oh, ada ya. Tapi dalam taraf positif. Nah, jemaat-jemaat model kayak gini ya apa Pak Yos? Menangani ini. Ya saya khawatirnya tatap Hilang. muka tidak, online tidak. Itu kan saya khawatir justru. Tapi kamu waktu selama ya 7 bulan ya. 7 bulan ini kamu pernah ibadah apa enggak, Kak? Yo pernah. Oh, pernah ya. Berapa gak tahu kan. Ibadah. Aku. tetap Pernah ibadah. disupport kuota? Kalau Oh, online, sensitif. kalau online saya rasa tidak pernah ikut. Kalau online tidak pernah ikut, Pernah tapi offline udah berapa
hari sih kita? Hampir 6 kali Hampir 6 kali ya. Aku ikut wis pas perjamuan. ikut Pas 3 perjamuan. kali aku. Tiga Aku ikut kali 3 ya. kali ya. Ya itu teman-teman Joskom ya. Gereja sudah dibuka, jadi bagi teman-teman yang mau ibadah langsung datang ibadah Asal sehat ya. asal sehat. Dalam keadaan sehat, Daftar dulu nggak sih? Daftar ya. mendaftar lebih baik supaya Mendaftar menolong dulu, terus kalau merasa persiapkan. nggak enak ya jangan datang. Enak Harus badan. benar-benar fit karena di Masa sini pusing, protok- badannya panas, enggak perlu datang. nah itu sebenarnya harus cek dompet dulu Kak Jul. Kalau misalnya di dompetnya kosong, nah Nanti sesak. sebelah Anda itu merasakan itu ya, panas tiap hari. Jangan buka aib di sini dong. Oke, di sini tak ngerepek dulu ya, gak apa-apa Boleh, kan? boleh. Boleh. Oke. Saya kadang-kadang juga ngerti. Tips dan trik bagi anak muda untuk bertahan di tengah pandemi. Tips dan triknya dari Kak Juli apa? Opo ya aku? Tips dan trik. Tipsnya apa? Apa kon gembelo? Apa Kak? Yo, usaha. Usaha. Ya itu tips dan Ya, trik loh. usaha, Rek. Usaha. Terus? Iku lah usaha. Heeh. Opo sing kon iso? Apa sing iso pokoke Ya pokoknya halal. halal ya. Ojo sampe nyolo ya, Rek. Iya, lah KPKP ya iso kan. Ojo Lek sampe nyolong. ngerampok. Ya, benar, Ojo benar. sampe pokoknya sing hal-hal sing elek lah ojo kan. Iso hal sing apik. Oke, kalau Pak Yos tips dan triknya gimana Kak? Ya, saya coba mengutip almarhum Yakub Utama ya. Yakub Utama. Providentia Dei. Mhm. Allah memelihara kita. Harus menjadi keyakinan kita di masa-masa sukar ini Hmm. sekalipun. Ya, jadi usaha bersemangat, Hmm. tidak patah semangat Hmm. karena punya dasar Allah memelihara kita. Providentia Dei. Waduh. Nanti hari Minggu ini tema khotbahnya itu deh. Providentia Dei. Allah Loh, memelihara. dicatat ya, Providentia Dei. Boleh dibalik ini, Pak? Itu almarhum Yakub Utama itu pendiri Kompas. Oh, Itu- ya. Beliau almarhum itu sampai terkenal dengan istilah itu. Itu istilah teologi, tapi Hmm. karena itu menjadi prinsip hidupnya beliau. Coba aja di googling Providentia Dei, yang muncul justru Yakub Utama. Karena apa? Beliau selalu dalam setiap perjuangannya, dalam setiap keyakinannya, mimpinya, dia akhiri dengan pernyataan Providentia Dei. Providentia Dei. Oke. Dan yang terakhir nih untuk teman-teman yang nonton podcast hari ini, juga mungkin yang mendengarkan podcast melalui digital platform, pesannya nih untuk teman-teman Joskomers apa nih? Dari Kak Juli dulu, pesannya apa Kak? Untuk Jangan teman-teman. patah semangat, Jangan patah semangat. Itu toh, lakukan yang terbaik. lakukan yang terbaik. Jangan patah semangat, lakukan yang terbaik. Kalau dari Kak Yos, apa Kak Yos? Kita bisa berada dalam situasi yang beragam. Bisa dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan berduka, dalam keadaan bersuka. Tapi dalam keadaan apapun, ingatlah sumber kekuatan kita Tuhan. Karena kita orang beriman. Amin. Luar biasa sekali. Oke guys, terima kasih Kak Yosua dan Kak Juli. Boleh tepuk tangan dong untuk mereka. Yeay. Kembali ke laptop. Aku kayak tukul ya. Ya. Oke, yang intinya hari ini guys, walaupun kehidupan kita seperti rasa-rasa tadi yang ada asinnya nggak sih? Ada Orang asin, enak ada paling- manis, ada kecut. paling Ya enak. nano-nano lah. Paling gak enak. Ya, yang intinya kalian harus tetap berpegang teguh sama Tuhan, walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita nggak akan tahu pandemi ini akan berakhir kapan ya. Tapi ya seperti Pak Yos bilang tadi, pesan dari almarhum Pak Yakub Utama. Yakub Utama, Providentia Dei ya. Sampai akhir hidup kita harus tetap setia bersama Tuhan. Oke. Oke, Joskomers, kali ini seperti yang seperti wanita yang menarik. Langsung Seperti yang tenang. sudah kita bincangkan. Oke. Oke. Kita obrolin. Oke. Apa ya bos? Seperti yang sudah kita obrolin nih. Oke. Seperti yang ya apa sih bos? Aku Ya wis, lali sak langsung belengan. Kalimat mulai. Oke, Mas. Saya aku lali. Oke lah.
Gitu. Oke, Joskomers yang ada di rumah, saya mengajak kita sekalian untuk memuji Tuhan. Yang perlu kita ingat adalah Bapa yang selalu mengenal kita lebih dari siapapun. Bapa yang selalu memilih kita, mengubahkan kita menjadi sempurna. Dan marilah kita mengikuti rancangan-rancangannya agar kita setia sampai akhir hidup kita. Sampai akhir hidupku. Wes ya, apa ya? Iya. Loh. Kan. Oke. Jadi nyanyi lagune urutan lagune dari awal sampai akhir. Terus gini. Phil, enggak usah dikat ya sih gini. Oh, bloopers. Tuntut. Dan ntar waktu latihan nanti yang aku time lapse kan. Ntar yang ini tadi tetap aja. Oh iya, wes. Oke. Standarin waktu. Oke ya, urutan lagunya dari nyanyi dari awal sampai akhir, terus nyanyi dari awal bait yang kedua, terus ref, terus ending. Wes, kudu ae. Oke? Let's go sampai akhir hidupku menemani kita sekalian hari ini. Oke, wes bos, iki serius iki. Terus setelah itu langsung bos sampean doa wes. Pakai punya Jule. Oh, ini tabanin. Linggo itu. Iya, anu bos, rodok banter. Semangat pagi. Luar biasa. Wah, ya biasa. Cepat makan. Loh, wis ono ta? Belum. Bos, oke. Oke. Buka jare. Ayo, serius. Intro, Pak. Ngelamun dari Pak Yos kayak gini. Tapi wes makanya. Lah mangkanya poena sih. Ayo. Sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan
kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami melihat kehidupan kami berliku-liku, banyak hal yang bisa saja membuat kami menjadi putus asa. Tetapi kami boleh belajar dan terus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Sehingga kami tidak pernah berhenti berharap. Kami dapat melewati jalan kehidupan kami yang beragam tantangan, beragam keadaan bisa saja terjadi. Tapi biarlah kami terus berharap dan percaya panggilan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami tak pernah gagal dan tetap terus maju di dalam kehendak dan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi secara khusus, kami biarlah tidak berhenti berharap dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan dapat menolong kami melewati masa-masa sulit ini. Kami tidak mau menyerah. Kami memilih untuk berserah di dalam tangan Tuhan. Kami boleh terus berharap bahwa Tuhan dapat tolong kami. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mengakhiri perbincangan kami. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Terima kasih Kak Yosua sama Kak Juli, dan terima kasih untuk teman-teman Jos Commerce yang sudah setia di dalam Joscom Podcast. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa, ini kenapa harus ada gitu ya. Terima kasih pemusiknya, thank you. Ini sangat luar biasa sekali, ini beda dari yang lain ya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen kalau kalian suka ya. Oke, sampai ketemu lagi di Joscom Podcast episode berikutnya. God bless you. Kok iso lali sak plengan sih.